Halo semua, hari ini kita akan coba mempelajari rendering menggunakan V-Ray. Kita akan mulai dari basic terlebih dahulu. Kita akan coba untuk merender patung dan dua helm ini, yang nantinya hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita langsung mulai saja. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah sistem rendernya menjadi sistem render V-Ray. Nah, di dalam tab rendering, kita bisa memilih render setup atau kita bisa menekan F10 di keyboard. Nah, secara basic, sistem rendernya sudah dalam bentuk Arnold. Di sini kita akan coba mengubahnya ke sistem render V-Ray. Kita bisa klik, kemudian kita pilih V-Ray 5. Hotflix 2 ya, karena kita menggunakan V-Ray 5 dan 3ds Max 2021. Saya klik di sini. Nah, sekarang dia sudah berganti ke sistem render V-Ray. Nah, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita akan coba menggunakan resolusi gambar sekecil mungkin ya, karena dalam render kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang langsung bagus. Kita perlu trial dan error. Karena itu kita trial dan errornya di resolusi yang paling kecil saja agar lebih ringan nantinya. Karena itu saya akan ganti ke sistem resolusi 320 x 240 di sini. Nah, oke, sistem render setupnya bisa saya close dulu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan lagi adalah saya akan coba membuat kamera. Nah, di sini dalam top viewport saya akan arahkan, kemudian saya akan ke tab kamera di sini ya, tab kamera. Dalam format standar saya beralih ke V-Ray. Nah, saya akan pilih physical kamera di sini. Kemudian dalam top viewport saya akan drag. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dalam perspektif viewport di sini saya klik, kemudian saya ubah ke dalam V-Ray kamera. Nah, ini adalah sudut pandang dari V-Ray ya, dari kamera V-Ray yang baru saja kita buat. Nah, kita bisa mengubah sudut pandangnya dengan cara kita bisa tekan W, kemudian kita move di sini. Kita lihat di sini V-Ray kameranya berubah ya. Nah, itu adalah dari atas ataupun dari samping kita bisa ubah juga. Kita juga bisa gerakan dia ke atas di sini, seperti itu. Ataupun dalam V-Ray kamera kita bisa mengubahnya dari sini. Kita pilih orbit kamera. Nah, ya, kita bisa ubah seperti ini. Ataupun kita juga bisa lakukan zoom in, zoom out di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal memilih angle yang paling baik. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian saya perlu mengaktifkan lagi show save frame ya. Di V-Ray kamera saya pilih show save frame. Nah, kemudian dia langsung ada garis berwarna kuning ini ya. Nah, di sini artinya bahwa nanti hasil rendernya itu tidak akan melebihi dari frame kuning ini. Frame kuning ini sesuai dengan resolusi yang barusan saya buat, yaitu 320 x 240. Jadi apabila saya tekan F10 ataupun render setting, 320 dan 240 adalah panjang dan lebarnya. 320 adalah panjang, kemudian 240 adalah lebar atau tingginya ke atas. Kita juga bisa custom, contohnya misalkan tingginya bisa kita ubah menjadi misalkan 500. Nah, kemudian saya enter, maka dia langsung berubah ya. Dia langsung jadi tinggi seperti ini ya. Oke, kita kembalikan lagi ke 320 x 240 di resolusi yang paling kecil. Kemudian saya close. Oke, selanjutnya saya akan coba melakukan tes render. Saya akan klik kanan di viewport kamera. Kemudian saya pilih V-Ray VFB di sini. Oke. Nah,
Selanjutnya saya akan menekan tombol teko di sini ya untuk melakukan render. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, dia langsung proses dan dia akan langsung render berdasarkan panjang dan lebarnya, yaitu 320 kali 240. Nah, di sini kita lihat dia berwarna hitam ya. Nah, ini berwarna hitam karena apa? Sebenarnya dia sudah render, namun karena belum ada pencahayaan sama sekali, karena itu dia warnanya hitam, pekat seperti ini. Tapi sebenarnya dia sudah render. Jadi contohnya misalkan di sini saya pilih ya, di sini saya pilih alfanya. Nah, ini adalah bentuk yang sudah saya render tadi. Tapi karena belum ada pencahayaan atau apapun, makanya dia jadi hitam seperti ini. Nah, oke, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan coba menambahkan sebuah cahaya. Kita akan menggunakan lighting. Kita akan ke tab lighting di sini. Kemudian saya ganti yang tadinya photometric ke dalam V-Ray. Nah, di sini saya pilih V-Ray light. Nah, kemudian dari depan saya akan drag di sini ya. Saya akan drag. Nah, kemudian saya arahkan ke depan patungnya ya, depan patungnya di sini. Dari samping juga saya bisa arahkan juga. Nah, misalkan seperti ini, dia agak berjarak supaya patung dan helmnya terlihat. Nah, oke. Kita juga bisa melakukan pengaturan cahaya ini. Jadi kita ke panel modify. Apabila kita ngerasa panjang dan lebar cahaya kurang, kita bisa melakukan pengaturan di sini ya. Nah, ini panjangnya misalkan saya atur di sini, kemudian tingginya juga seperti itu. Nah, oke. Satu cahaya sudah kita buat. Kemudian saya akan coba render lagi untuk melihat hasilnya seperti apa. Di sini saya akan render gambar teko di sini ya. Saya klik sekali. Oke, kita lihat di sini dia proses. Dan kita lihat di sini dia sudah ada bentuknya ya, sudah ada bentuknya di sini. Namun dia masih gelap karena pencahayaannya baru satu. Nah, dalam V-Ray juga ada real time render, walaupun tidak bisa terlalu real time. Jadi kita bisa aktifkan gambar teko yang ada hijaunya atau panah hijau di sini. Saya aktifkan di sini, ya. Saya aktifkan. Kemudian apabila saya melakukan perubahan apapun dalam viewport, misalkan di sini saya putar-putar ataupun saya zoom in zoom out, dia langsung proses ya. Dia akan langsung merender. Ataupun kita juga bisa melakukan kita bisa menambahkan cahaya, misalkan kita multiplayer agar kita tambah agar tidak terlalu gelap. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melakukannya dengan real time, jadi langsung terlihat di hasil rendernya. Oke, saya akan coba kembali lagi ke F10 atau kita bisa ke render setup di sini. Nah, saya akan coba aktifkan gembok di sini ya. Tujuannya apa? Agar supaya hasil yang dirender itu hanya berlaku di V-Ray kamera ya. Ini berguna apabila misalkan saya aktifkan di front viewport, nah maka dia langsung terrender dari arah depan di sini. Begitu juga dari samping, dia langsung render dari arah samping. Begitu saya aktifkan kamera, barulah dia terrender di arah kamera. Nah, kita ingin mengunci rendernya itu hanya ada di kamera saja, gitu ya. Makanya itu saya kunci di sini. Oke, saya kunci. Begitu saya aktifkan depan, samping, dia tidak berubah apa-apa. Oke, saya akan close. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan atau mengcopy cahaya-cahaya yang sudah saya buat di sini agar pencahayaannya bisa lebih bagus ya. Kemudian saya akan geser. Nah, dari top viewport ini saya akan pilih cahaya, kemudian saya akan tekan shift, kemudian saya copy seperti ini. Nah, di sini tanda panahnya
bisa saya arahkan ke patungnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya, begitu saya arahkan di sini dia ada glow putih seperti ini. Ini adalah cahayanya ya. Nah, saya tidak ingin seperti ini. Yang saya inginkan adalah cahaya tetap, namun glowingnya ini hilang gitu. Nah, kita bisa melakukan pengaturan. Kita pilih misalkan cahayanya, kemudian dalam tab modify ini. Nah, dalam option, nah kita bisa aktifkan invisible di sini. Nah, kemudian dia hilang. Oke. Nah, begitu juga dengan cahaya yang ada di depan ini. Invisible-nya kita aktifkan gitu. Jadi cahayanya tetap, namun glowingnya itu sudah hilang. Nah, oke. Kemudian saya akan copy lagi untuk mendapatkan 3 point lighting ya. Saya dapatkan lighting dari arah depan, samping dan belakang seperti ini. Kita sesuaikan saja. Oke. Apabila cahayanya dirasa kurang dari belakang, kita bisa menambahkan multiplayer di sini. Nah, untuk mendapatkan seperti rim light ya, rim light yang ada di belakang karakternya itu. Oke, seperti itu. Nah, kita tinggal melakukan penyesuaian, sedikit penyesuaian, antara lain misalkan saya akan coba buat dia lebih panjang cahayanya agar supaya bisa mengcover helm. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, oke. Nah, di sini saya rasa dia sudah pencahayanya sudah cukup bagus ya. Tinggal kita akan coba menerapkan material dan kita tempel ke objek patung dan helmnya. Oke. Selanjutnya saya akan tekan M atau material editor. Nah, ini adalah slate material editor. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah warna untuk bisa kita tempelkan ke dalam objeknya. Nah, karena kita menggunakan V-Ray, makanya kita akan menggunakan material V-Ray. Nah, di sini untuk kita akan cari material V-Ray. Nah, ini adalah material V-Ray kecil. Ataupun kalau kita merasa kesulitan, kita bisa melakukan search di sini ya. Kita aktifkan atau kita ketik V-Ray MTL. Nah, ini adalah MTL V-Ray material. Kita drag ke sini. Nah, ya, ini adalah V-Ray material. Kemudian saya geser sedikit ya. Kemudian saya klik 2 kali ke V-Ray material ini. Nah, lalu di sini saya akan coba apply material V-Ray material ke dalam objek patungnya misalkan ya. Nah, di sini saya pilih patungnya. Kemudian dalam V-Ray material saya pilih assign material to selection. Nah, tidak terasa ada bedanya ya, karena memang warnanya masih abu-abu ya. Namun apabila di sini saya ubah menjadi warna merah ataupun warna apapun, misalkan di sini saya pilih di sini diffuse-nya saya klik, kemudian keluar color selection seperti ini. Saya ganti misalkan warna merah misalkan. Nah, di sini dia sudah jadi berwarna merah. Saya tekan OK. Nah, begitupun dengan hasil rendernya, dia juga sudah langsung render ya. Nah, sudah langsung render seperti ini. Apabila saya ganti warna jadi warna biru atau apapun yang saya suka, maka dia sudah langsung render seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, saya tekan OK. Kemudian saya akan lakukan sedikit pengaturan. Misalkan saya ingin warnanya ini tidak doff, tapi saya ingin warnanya itu agak mengkilap. Contohnya, saya bisa reflect di sini, warna hitam di sini, saya ganti warna agak putih, kita geser.
warna agak putih. Nah, kita lihat di sini bahwa dia agak sedikit mengkilap ya, tuh. Dia akan menjadi sedikit mengkilap, kita lihat. Nah, jadi makin ke bawah, makin putih, dia makin mengkilap. Seperti itu. Nah, begitu juga misalkan ini refleks, ini refleks. Jadi refleks itu lebih ke arah apabila kita ini membuat kaca yang tadinya warna hitam, saya buat warna agak putih, maka dia akan menjadi transparan. Apabila saya full putih, dia akan transparan ya. Nah, ini kita lihat karena memang dia backgroundnya hitam, makanya dia bentuknya seperti ini, jadi tidak terlihat terlalu transparan, tapi sebenarnya dia sudah seperti material kaca ya, transparan seperti itu. Oke, nah itu adalah sedikit mengenai material. Jadi apabila kita ingin melakukan atau custom material, warna dan segala macamnya, kita bisa melakukan di sini di V-Ray material. Nah, ataupun kita juga bisa menggunakan template yang sudah ada. Nah, contoh yang template yang sudah ada adalah di sini ya, di dalam kalau misalkan kita install V-Ray, nah otomatis dia sudah terbentuk slider seperti ini nih. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa fitur yang disediakan V-Ray. Bisa saya taruh pinggir saja. Nah, saya ingin menggunakan fitur-fitur yaitu fitur material yang sudah disediakan V-Ray. Nah, di sini kalau saya klik ada 4 bulatan bola seperti ini di V-Ray Asset Browser ya. Saya klik di sini. Nah, di sini keluar muncul V-Ray materi-materi yang memang sudah disediakan si V-Ray. Contohnya misalkan brick. Nah, apabila saya ingin membuat sebuah bata, tinggal kita tempel saja material-material ini. Ya, jadi ada banyak material di sini. Ya, kita bisa sesuaikan sesuai dengan material yang ingin kita pakai. Nah, dalam hal ini misalkan saya ingin bagian atasnya patung ini menjadi warna seperti ini, warna emas seperti ini ya. Karena itu saya ke metal ya. Saya akan ke metal, kemudian saya akan pilih warna emas. Contohnya adalah misalkan ini metallic paint brush di sini ya. Nah, saya akan tempel ke objeknya. Nah, tapi yang di sini yang saya ingin tempel adalah bagian atasnya saja ya, bagian bawahnya tidak. Karena itu saya bisa ke elemen. Nah, ini ada vertex, edge, polygon dan elemen. Nah, di sini saya pilih elemen. Nah, saya ingin memilih elemen yang di bagian atas di sini ya. Begitu saya klik, dia jadi warna merah. Nah, warna merah ini langsung saya tempel material bronze ini. Caranya adalah saya tinggal klik kanan, kemudian saya apply to selected object ya, saya apply, klik. Nah, maka karena dari itu dia langsung berubah ya, dia langsung berubah di sini. Tuh, kita lihat menjadi warna emas di sini. Nah, ini ada sedikit warna biru yang terlewat. Kita bisa ya, kita bisa apply lagi. Nah, apply to selected object. Nah, dia langsung jadi warna emas ya. Ataupun misalkan saya mau ganti ke material lain ya, bisa ke warna biru dan segala macamnya. Kita lihat ya. Nah, oke, di sini saya pilih yang warna emas saja. Nah, seperti itu. Nah, oke. Lalu saya ingin mewarnai bagian bawahnya. Nah, di sini saya ingin menggunakan warna yang agak seperti plastik. Nah, itu saya tinggal cari di sini materialnya. Saya pilih plastik di sini. Oke, saya pilih plastik. Nah, ini plastik ya. Nah, plastik di sini saya pilih warna agak hitam. Sesuai sama contohnya ya, dia hitam seperti ini. Nah, saya akan pilih ini, hitam ini. Saya klik kanan, add, apply to selected object. Nah, dia sudah berubah.
dia sudah menjadi warna hitam seperti ini. Oke. Nah, setelah itu saya akan coba lakukan itu untuk bagian helm. Nah, saya akan pilih bagian helm terlebih dahulu ya. Saya akan pilih di sini bagian helm. Nah, dari depan saya pilih bagian helm. Saya akan warna dasarnya saya akan coba apply dengan warna plastik ya. Saya pilih semua helm di sini, kemudian saya klik kanan, saya apply to selected. Nah, oke, dia sudah menjadi warna hitam. Nah, kemudian saya akan pilih bagian luarnya. Nah, ini bagian luarnya ya. Nah, bagian luarnya ini, yang ini sesuai dengan konsepnya, saya ingin menjadi warna biru. Nah, karena dia shiny, saya akan pilih Carpen di sini. Nah, Carpen di sini ini ada warna biru yang cukup bagus. Saya klik kanan, kemudian apply to selected object. Ya, dia sudah menjadi warna biru. Setelah itu helm satunya saya pilih warna merah. Ya, saya klik kanan, apply to selected object. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian besi-besi di bagian depan di sini saya pilih. Nah, saya pilih di sini, oke. Yang tidak harus terpilih saya deselect. Nah, oke. Nah, saya pilih warna silver ya. Saya pilih warna silver. Kalau gitu saya ke metal lagi, metal. Nah, saya pilih warna silver yang ini misalkan agak stretch sedikit. Saya klik kanan, saya apply to selected object. Nah, kita lihat hasil rendernya, saya close. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tuh. Nah, ini masih di resolusi kecil dan pencahayaannya mungkin harus saya tambah lagi agar supaya terlihat lebih jelas. Saya tambahkan misalkan multiplayernya, nah, beserta lighting di bagian samping, depan dan belakang. Ya, kita bisa ubah-ubah arah lightingnya. Kita bisa rotate arah lightingnya untuk mendapatkan hasil yang sekiranya paling bagus di sini. Kita lihat. Oke. Nah, kalau dirasa hasilnya sudah cukup bagus ya, kalau dirasa sudah cukup oke, cukup bagus, cukup terang, nah kita bisa ke F10 lagi. Kita bisa aktifkan F10 atau rendering di sini, render setup. Nah, setelah itu barulah kita bisa melakukan render final dengan cara kita pilih resolusi yang kita inginkan. Misalkan di sini karena bentuknya lebih banyak ke atas, saya tambahkan height-nya misalkan menjadi 900 contohnya. Kita lihat. Nah, dia tulis seperti ini. Lebarnya saya buat menjadi 500 contoh. Nah, seperti ini. Kemudian saya zoom. Nah, saya pilih angle yang paling bagus, yang kira-kira paling bagus. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini tingginya 900, lebarnya 500. Nah, kalau dirasa sudah cukup, saya bisa lakukan render. Saya bisa lakukan render dengan cara saya render di sini ya, ataupun saya juga bisa lakukan render dengan menekan render di render setup. Nah, misalkan saya close dulu. Nah, saya bisa lakukan render setup di resolusi sekian. Kita render sekarang. Nah, oke. Dia akan berubah. Nah, otomatis di sini dia membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk render. Kita perhatikan di sini dia masih ada seperti noise-nya ya. Nah, noise-nya ini akan makin lama makin hilang seiring dengan proses yang ada di sini ya. Makin kesana dia prosesnya makin sedikit. Oke, seperti ini kita lihat. Nah, ini sudah mulai terlihat lebih bagus ya. Jadi warna merahnya, warna silvernya, dan warna emasnya sudah terlihat. Oke, kita tunggu saja.
Nah, proses rendernya sudah selesai dan dia sudah hilang sendiri bar di sini. Nah, bisa dilihat ini adalah hasilnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, apabila kita puas dengan hasil rendernya, kita bisa save di sini ya, save. Kemudian kita save dengan format yang kita inginkan, misalkan ke format PNG, format PNG atau format JPEG gitu. Namun apabila kita belum puas, kita bisa mengcancelnya terlebih dahulu. Di sini saya bisa melakukan edit gambar ya, dengan melakukan perubahan warna seperti brightness, kontras. Jadi di sini ada layer ya, kita misalkan klik. Kemudian saya ingin menambahkan exposure nih, misalkan. Nah, di sini dia tambah exposure. Kita bisa tambahkan exposure-nya misalkan agar lebih terang, contohnya seperti ini. Nah, jadi lebih terang ya, lebih terang seperti ini, ataupun pengaturan lain di sini ya, kontrasnya tuh. Nah, seperti itu ya. Bisa kita hapus juga exposure-nya, ataupun misalkan kita mau hue saturation ini kita aktifkan ya. Jadi kita bisa melakukan ini tanpa menggunakan Photoshop. Oke, saya hapus misalkan. Nah, apabila hasilnya saya rasa sudah cukup dari apa yang kita atur barusan, kita bisa save dengan format PNG ataupun Photoshop, ataupun sesuai yang kita suka. Oke, seperti itu.